kita diarahkan berinteraksi, ada dialog untuk pemahaman Alkitabnya. Nah, mari kita coba untuk memahami ini yang tipis-tipis aja ya, nggak usah terlalu dalam. Teologinya mungkin anak adik-adik berulang juga nanti bingung, menimbulkan kebingungan baru. Menimbulkan kebingungan baru bahwa apa ya yang dikatakan kakak layan tadi kok bikin penasaran, bisa juga begitu ya. Baik, di awal Mazmur 8 ayat 1 sampai 5 ini Lembaga Alkitab Indonesia ini memberikan judul ya, manusia hina sebagai makhluk mulia. Nah, ini judul yang kontradiktif ya istilahnya dalam berbagai dialog ya. Saya mau katakan bahwa begini, kok di pembacaan hari ini LAI memberikan judul seperti ini ya. Perlu kita ketahui bahwa Alkitab teks aslinya itu nggak ada judul ya adik-adik ya, nggak ada judul ya. Jadi teks itu, gulungan-gulungan itu tidak diberi judul oleh si penulis ya. Nah, berbagai lembaga penerjemah termasuk lembaga Alkitab Indonesia yang kita gunakan ini memberikan judul. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meringkas inti dari satu perikop gitu ya. Nah, bahkan di dalam teks aslinya itu nggak ada pembatasan ini ya, ayat berapa gitu, pembatasan ke ayat berikutnya itu nggak ada, lanjut aja gitu ya. Namun kita kan diciptakan Allah itu punya otak, punya kepintaran akal. Nah, atas dasar itulah berbagai lembaga penerjemah termasuk lembaga Alkitab Indonesia itu memisah-misahkan ya, supaya lebih enak cara membacanya. Nah, mari kita lihat secara khusus di ayat keempat. Adik-adik layar boleh bisa membaca yang kuat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan. Iya. Ingat ya. Coba Tata baca Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi semuanya raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. terima kasih. Jadi Allah itu apa di sini ayat 2? Berupa roh. Ya kan? Itu yang pertama. Ayat berikutnya ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya kan? Maka terang itu jadi. Kontradiksi enggak dengan ayat 4? Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Ya. Loh, Allah itu kan roh. Kok ada jarinya ya? Gimana nih? Loh, Alkitab itu kontradiksi atau bagaimana ya? Itu enggak. Di Kejadian Allah itu roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi kok di Mazmur ini, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Loh, Allah ada punya jari ya? Terus
isi dong Kejadian dengan kitab Mazmur. Terus kalau Allah menciptakan itu mesti pakai jari, mesti pakai tangan. Di ayat ketiga, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Dia ngomong saja sudah jadi kan? Itu satu. Nanti kita jawab ya. Timbul kan? Tuh iya ya, benar ya, yang kakak Layan bilang ya. Nanti kita jawab ya. Adik-adik teruna, di dalam kitab yang kita pegang ini, yang kita gunakan sehari-hari ini, ada kitab-kitab puisi, kitab-kitab kebijakan. Ya. Nah, kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab Mazmur, kitab Amsal, ya, kitab Ratapan, Kidung Agung, Ayub. Ya. Jadi beberapa kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama itu berisikan puisi, madah. Ada juga kitab nyanyian, penyembahan. Ya. Nah, salah satunya adalah kitab Mazmur. Ya. Di pasal 8 ini yang menuliskan adalah Raja Daud. Yang ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Adik-adik lain selalu sering kan kita membaca Mazmur ini untuk pemimpin biduan, untuk pemimpin biduan ya. Iya kan? Pernah nggak terpikir apa sih maksudnya ini untuk pemimpin biduan ya? Iya kan? Baik. Ini saya baca kan untuk adik-adik lain. Memang di dalam jemaat yang awam atau umum itu memang para pelayan, kita juga mungkin ya, itu kurang sering untuk bisa menjelaskan hal ini. Namun karena saya berlatar belakangkan teologi, saya mau share yang ini untuk pemimpin biduan. Bahwa di dalam bait Allah itu ada pemimpin biduan. Siapa itu kalau saat ini? Siapa? Bukan Kantoria. Iya. Ya, Kantoria itu. Nah, yang menurut lagu Gitit, siapa itu saat ini itu siapa? Nah? Bukan. Jadi satu tadi untuk ya ini ya. Kan titik tuh menurut lagu Gitit katanya kan. Itulah yang megang piano. Dulunya alat musiknya gitit namanya. Iya. Ya. Apa itu gitit? Ada kamus nggak? Di belakangnya. Coba cari gitit. Ya. Ya. Apa itu gitit? Siapa yang udah dapat? Coba dibacakan. Jadi Alat musik atau lagu tertentu. alat musik Atau lagu tertentu. lagu tertentu. Jadi memang secara khusus di kamus dia tidak mengarahkan kepada alat musik tertentu. Namun kalau kita browsing ya di internet gitu ya, di tip itu seperti seruli, ya, alat tiup ya. Nah, untuk pemimpin biduan katanya ya. Nah, si pemimpin biduan ini adalah Kantoria. Dulunya di zaman itu ada yang namanya Asaf. Orang Asaf. Makanya ada kadang kita
Mazmur Asaf gitu ya. Menurut Moses yang nulis kitab Mazmur itu berapa orang? Banyak. Ada berapa? Tata? Siapa aja? Dio? Siapa aja? Raja Daud pasti salah satunya. Bisa? Siapa yang nulis kitab Mazmur? Ya, nanti di ini ya, di share, dicari ya, di googling ya. Setidaknya ada 8. Ya, ada Daud, ada Asaf, Yedutun, Salomo, ya, itu ada 8. Nah, yang ini ditulis oleh Raja Daud. Jadi udah jelas ya, udah tahu ya. Yang atas itu ya, apa sih maksudnya untuk pemimpin biduan gitu ya. Nah, Daud nulis buat ini ayat-ayat ini untuk diserahkan kepada kantoria, untuk dinyanyikan di dalam bait Allah sebagai puji-pujian dalam ibadah dengan menggunakan alat musik gitar. Iya, itu dia. Gampang kan? Jadi tahu ya. Iya. Nanti kalau ada mama papa tanya atau bapak guru, apa maksudnya ini? Adik-adik lain tidak bisa dijelaskan. Nah, itu yang kedua. Di dalam konteks yang ini, ayat 1 sampai 5 ini, Raja Daud ini merasa dia sebagai manusia ini sangat hina. Kenapa dia kok dia merasa sangat hina? Karena pada waktu itu dia merasa putus asa ya. Putus asa karena dia sepertinya jauh sekali dari Tuhan. Dia minta tolong dari musuh-musuh, tapi Tuhan sepertinya jauh daripada dia. Sehingga timbullah tulisan ini. Ya. Tapi di dalam masa penderitaannya, dia bukannya mau protes ke Tuhan, dia malah memuliakan Tuhan dengan menyebut dirinya paling hina. Ya. Di ayat 2 katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Jadi pada waktu dia merasa sesuatu terjadi, kesedihan pada dirinya, dia tulis. Ya kan? Kayak kita lah di zaman sekarang ini kan, kalau yang suka nulis, ya kan? Aduh, aku hari ini kok merasa ini banget ya. Aku curahkan dalam bentuk tulisan. Mungkin punya ya, buku harian, buku diary gitu ya, atau blog live gitu ya, di handphone gitu kan, bicara dengan handphone, kemudian direkam. Ini seperti itu. Para pencipta lagu itu juga seperti ini. Iya, apa yang dia rasakan dia tulis. Kemudian suatu saat dia cari notasinya, jadi itu lagu. Ya. Tapi itu lagu. Ini Alkitab. Jadi dasar kebenaran kita orang Kristen ya. Hebat ya Raja Daud ini. Dia kan nggak pernah tahu ya bahwa suatu saat tulisannya ini jadi Alkitab yang terus dibaca jutaan orang. Ayat ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Ini dia masuk kepada intinya. Ya. Di sini dia mencurahkan
aku punya musuh, katanya kan. Tapi engkaulah kekuatanku Tuhan. Kan gitu ya. Dari mulut bayi-bayi, dari anak-anak kecil, anak-anak yang menyusui, ya, telah kau bangun kekuatan terhadap lawan untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jadi terbukti ya bahwa tulisan ini Raja Daud sedang punya musuh dan pendendam. Dan ayat keempatnya, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Luar biasa ya, Raja Daud ini. Dia katakan, kau begitu agung, kau begitu mulia, kenapa aku yang hina ini masih engkau perhatikan Tuhan? Kenapa engkau masih mengingatnya? Ya tentunya karena kita makhluk ciptaan Allah yang dibentuk berdasarkan kasih karunia Allah. Tentunya kita adalah manusia, makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah. Istilahnya imagoni, citra yang segambar dengan Allah. Nah, adik-adik layan yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan kalau kita mengingat Yohanes 3 ayat 16, ada yang ingat? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah ya, akan dunia loh ya, bukan hanya manusia loh, dunia dia bilang. Artinya tumbuh-tumbuhan itu juga dikasihi oleh Tuhan. Hewan juga demikian. Banyak orang menganggap, wah karena kasihnya besar terhadap manusia, katanya. Oh, di situ ditulis dunia, bukan hanya manusia. Manusia dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menempatkan kemuliaannya di atas langit dengan menjalankan tanggung jawab untuk mengelola dan mengawal. Bahwa kita sebagai makhluk yang paling berakal budi, kita jangan semena-mena terhadap ciptaan Tuhan. Kita sendiri ciptaan gitu ya. Kalau kita merusak ciptaan lain, tumbuhan, tanaman, hutan, oh sudah, bablas lagi semua. Makanya jadi banjir, longsor, ya. Kita buang sampah sembarangan di parit, bisa paritnya dangkal karena banyaknya sampah, nggak mengalir, banjir masuk rumah kita. Akhirnya bumerang kepada kita karena keremehan kita. Tapi adik-adik layan, Allah itu tidak akan tinggal diam walaupun kita berbuat semena-mena. Ya, kita ini nebangin pohon gitu ya, kita ini menebangin apa ya, kalau di hutan-hutan itu ada tanaman yang tua-tua, itu kan jadi bahan incaran para apa ya, penebang kayu gitu, karena itu kualitasnya udah paling bagus gitu. Ditebang kemudian ditinggalin, tapi beberapa bulan kemudian tumbuh tunas baru kan. Walaupun manusia nggak menanamnya, tapi Allah menumbuhkannya. Karena memang begitu besar kasih Allah kepada
Tapi besoknya ada yang membersihkan karung itu. Iya kan? Tuhan pakai orang lain untuk membersihkan itu. Tapi yang Tuhan mau ke kita adalah bagaimana kita merawat ciptaan Allah, bagaimana kita merawat lingkungan. Ya. Bukan orang lain yang membersihkan sampah kita sendiri dong membersihkan sampah. Kita yang menata lingkungan kita, rumah kita, bumi kita, dunia kita. Sepintar-pintarnya kita pun, kalau nih ya, pintar nih ranking 1 atau kuliah di kampus yang top gitu, ya, bukunya acak-acakan gitu kan. Kemudian kalau pakai baju ke kampus tuh aut-autan gitu. Apa yang mau dilihat? Apakah manusia cukup hidup dengan kepintaran? Tidak ya. Manusia itu makhluk sosial. Bisakah orang hidup sendirian? Tidak. Kenapa? Adam itu dikasih teman kan, yaitu Hawa. Itu membuktikan manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Bisa kok, kakak. Aku kalau dibuang ke hutan tuh aku bisa hidup kok tanpa orang lain. Bisa. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa bilang nggak bisa. Moses bisa. Nggak bisa. Ada yang bisa. Ditaruh di hutan sendiri, bisa hidup dia. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ada Tuhan. Tuhan kan bukan manusia. Tuhan manusia nggak? Kalau Yesus dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Yesus sudah mati toh? Yesus mati nggak? Mati kemanusiaannya, iya kan? Sekarang dia berbentuk roh, iya kan? Ya, menyertai kita senantiasa. Kalau Tata ditaruh ke hutan, bisa hidup sendiri nggak? Nggak bisa. Tergantung kita. Kalau kita memang jiwa kita memang fighter, bertarung, ya pasti hidup. Iya kan? Ada tanaman, ada buah, ada hewan yang bisa dimakan, ada ular yang bisa direbus, ya digoreng, dibakar. Ya. Tapi itu harus kita lihat dalam rangka besarnya bahwa Allah itu begitu besarnya kasihnya kepada bumi. Dia menyediakan buah yang bisa kita makan. Tapi jangan salah bahwa manusia kalau hidup seorang diri saja tidak akan bisa. Karena apa? Karena kita disuruh bersosialisasi. Ada unsur-unsur dalam diri kita itu yang harus kita share dengan sesama kita. Apa aja itu? Ini firman Tuhan harus kita bagikan, harus kita sebarkan. Kalau kita bicara sama ayam di hutan, ngerti nggak ayamnya? Nggak ngerti. Bahwa kita diperintahkan Allah itu pergi, beritakan, aku menyertai. Itu kan amanat agung itu. Makanya Allah membentuk Hawa mendampingi Adam. Jadi diingat ya, manusia kalau bertahan hidup saja di hutan sendirian bisa. Tapi tujuan Allah bukan itu, menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia, menguasai bumi, mengelola bumi, dan memberitakan Injil. Ya. Bahwa kalau
susun di rak buku, nggak pernah kita buka dan nggak pernah kita share ke orang, kita nggak memberitakan Injil. Bisa paham ya? Kita kembali kepada instruksi dari majelis ini. Adakah dari adik-adik layan yang punya pengalaman, misalnya ada temennya yang buang sampah sembarangan, atau saudara, atau seseorang yang buang sampah, atau malah kita sendiri buang sampah sembarangan, tapi kemudian apa yang kita lakukan kepada orang itu? Siapa namanya? Yohana. Punya pengalaman nggak? Misalnya, aduh, aku buang sampah lah tadi dari kereta secara sembarangan. Ya, aku menyesal. Tapi apakah cukup dengan menyesal? Ada usaha nggak? Aduh, aku kembalilah. Mana sampah aku tadi? Aku ambil. Aku buang pada tempatnya. Pernah nggak Yohana? Punya pengalaman seperti itu? Atau pernah punya pengalaman kan bahwa satu kali misalnya masa ujian, ya, aku kayaknya nggak sanggup untuk mata pelajaran yang begini, yang ini, karena aku nggak masuk dalam otakku pelajaran ini, susah sekali, putus asa, kemudian merasa hina gitu. Aduh, ini bakalan nggak lulus nih mata pelajaran ini, bakalan jelek ini. Terus apa yang aku lakukan? Hanya berserah diri, putus asa, atau apa? Pernah punya pengalaman? Yuk, pernah. Coba ceritakan. Ya, kalau memang soalnya udah benar-benar buntu banget, gak tahu gimana lagi, berdoa kepada Tuhan, kayaknya memang jawabannya. Diberi Tuhan nggak jawabannya? Ya, tidak tidak, cuman kayak mana lah hubungan jawabannya betul gitu. Lebah gitu. Iya. Dan berharap Tuhan yang menebakkan untuk kita dan itu menjadi benar gitu ya. Padahal kan enggak juga ya. Tapi nggak boleh kita putus asa bahwa berdoa itu harus gitu kan. Dan Tuhan yang menuntun kita gitu. Tapi yang Tuhan mau kan kita nggak nebak-nebak gitu. Kita menguasai materinya. Kemudian kita punya jawaban yang tepat untuk itu. Nah terus di hari-hari kemudian bagaimana cara menghandle-nya gitu? Apakah masih seperti itu cara belajarnya sehingga dapat soal yang susah kayak gitu lagi gitu berdoa lagi kemudian enggak ya, pasti belajar lebih giat ya, lebih keras ya, supaya bisa menjawab. Itu yang tadi jangan jangan mengira atau jangan pernah berpikir apa ya, Tuhan itu maha besar, aku walaupun nggak belajar aku pasti dikasih jawaban yang benar ini. Tuhan menuntun tanganku nih. A, B, C ini doalah sama Tuhan ini. Kalau Tuhan bilang A, aku nikahin A. Kemudian atau silang yang B. Tuhan nggak bekerja seperti itu. Itu namanya kita nggak berakal budi. Itu kita kan berakal budi. Kita berakal budi diberikan Tuhan. Itu yang kita kelola untuk bisa hidup, ya, untuk bisa bersosialisasi. Adik-adik layan bahwa dalam kehidupan kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Di Mazmur ini, aku hina, tapi aku dijadikan makhluk mulia
manusia sehingga engkau menghindarkannya. Jangan pernah sekali-sekali kita berpikir, aku ini betul-betul hina Tuhan, aku bodoh nih, kalau ujian tuh nilai gak pernah bagus, rapor juga begitu, sehingga aku les. Tapi di les juga aku gak berprestasi. Ya, sudah ikut les juga gitu juga gitu. Berarti aku memang bebal ya Tuhan. Orang tua aku marah-marah ke aku gak bisa apa-apa. Aku orangnya ceroboh, tidak memelihara ciptaan Tuhan, buang sampah sembarangan. Ya. Ini yang saat itu dirasakan Raja Daud. Tapi dia larinya ke Tuhan, tidak ke yang lain. Kita sebagai manusia, Raja Daud manusia, kita pasti merasakan ini pada waktu-waktu tertentu. Tapi baiklah kita tetap mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, supaya ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan, mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita dan memberikan solusi jalan keluar kepada kita melalui orang tua kita, keluarga kita, melalui orang-orang terkasih kita, sehingga kita mendapatkan solusi jalan keluar dan kembali bersemangat untuk hidup, untuk belajar, untuk bersosialisasi dan sebagainya. Kita sangat berharga di mata Tuhan, sehingga tidak ada waktu untuk tidak berharga. Kalau kita berharga di hadapan Tuhan, buatlah diri kita berharga, tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal yang ceroboh, tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan